Listio Sigit yang kepalanya harus dipotong. Artinya kepala polisi harus diganti. Ini seperti perahu karam, perahu yang akan tenggelam. Pelan-pelan orang juga tidak akan lagi mengaku sebagai bagian dari lingkarannya Listio Sigit Prabowo. Ya itulah politik. Itulah kejamnya. Listio Sigit Prabowo adalah Jokowi. Dia menjalankan apa yang ada di kepala Jokowi. Betapa polisi menjadi sewenang-wenang. Bayangkan, ini kan lembaga yang punya kewenangan hukum dan dia dipersenjatai. Jadi dua senjatanya, hukum dan senjata api. Nah, ini berbahaya. Harus dilakukan namanya dejokowisasi gitu ya. Baik di militer maupun di kepolisian. Ini sebenarnya adalah titik temu antara Presiden Prabowo yang dari Partai Gerindra. Dalam beberapa hari ini, media sosial, khususnya X, Twitter, itu berspekulasi tentang siapa calon kepala Kepolisian Republik Indonesia. Dan nama dengan huruf awal R itu sangat mendominasi. Entah dari mana munculnya. Apakah ini asap doang atau udah ada apinya yang akan membakar katakanlah keseluruhan dari struktur Kepolisian Republik Indonesia. Artinya kalau Kapolrinya diganti tentu juga akan ada proses mutasi-mutasi berikutnya yang berarti sudah terjadi proses peralihan. Untuk membahas ini kita menghadirkan lagi seorang jurnalis senior yang ahli di bidang pertahanan, di bidang keamanan, juga ahli di bidang ilmu politik, dosen di Universitas Nasional, Bang Slamet Ginting. Selamat datang, Bang. Oke, Bung Indra. Bang, dari mana munculnya inisial R dan kemudian gonjang-ganjing di bumi media sosial? Dan juga Bang sampaikan di dalam monolog Abang di YouTube Abang. Iya, saya melihat memang sudah waktunya Kapolri itu diganti. Artinya memang ini 4,5 tahun waktu jabatan sebagai Kapolri adalah Kapolri terlama dalam sejarah era reformasi. Era reformasi. Era reformasi. Oke. Ya. Kalau era Orde Baru malah rata-rata 3 tahunan. 3 tahunan. 3 tahunan. Jadi yang menarik adalah wajar kalau publik menantikan ada pergantian Kapolri. Apalagi dalam pemerintahan Presiden Prabowo, ini sudah berlangsung sekitar 1 semester. Publik menunggu. Ini tidak lazim apabila pejabat-pejabat setingkat menteri itu tidak diganti atau masih yang lama. Oke lah. Presiden Prabowo berbicara bahwa dia adalah kelanjutan dari rejim sebelumnya. Tapi dalam politik itu sangat dinamis. Kelanjutan maka harus pakai tanda petik. Apakah ia akan melanjutkan yang salah, yang keliru? Saya kira tidak. Apalagi kepolisian Indonesia ini di era Jokowi selama 10 tahun, citranya menurut saya menjadi buruk. Itu yang membuat para senior-senior purnawirawan polisi itu kecewa. Purnawirawan polisi ya? Iya. Saya bertemu dengan beberapa mantan Kapolri. Ya. Dia kecewa institusinya dituding sebagai parcok. Partai coklat. Terutama adalah pada saat pemilu kemarin. Nah ini kan polisi itu politiknya sama dengan TNI. Politiknya adalah politik negara. Tidak boleh politik praktis. Nah, patut diduga dalam 10 tahun era pemerintahan Jokowi, kepolisian bermain di ranah politik praktis, menjadi alat rejim kekuasaan Presiden Jokowi. Maka, dalam laporan-laporan Komnas HAM, yang paling banyak dilaporkan oleh masyarakat kecewa terhadap kinerja lembaga atau kementerian negara adalah kepolisian.
Nah, tingkat kepercayaan publik terhadap polisi kan berbanding terbalik dengan TNI. TNI tinggi, polisi rendah. Nah, disitulah kemudian menurut saya publik juga punya persepsi apapun yang dilakukan kepolisian pada saat ini, walaupun mungkin baik atau benar, dianggap salah dan tidak baik. Karena itu, saya ingin mengembalikan pernyataan dari Listio Sigit Prabowo. Ikan busuk dari kepalanya, maka kepalanya harus dipotong. Ya sekarang Listio Sigit yang kepalanya harus dipotong. Artinya kepala polisi harus diganti. Publik itu selalu menginginkan rajin membaca dan juga mengikuti podcast atau isu-isu lain terkait dengan pergantian Kapolri. Sudah nggak sabar nih. Gitu. Kalau kita agak setback ke belakang, Bang, dalam pemilihan presiden tahun 2019, itu kan banyak sekali katakanlah pengguna media sosial, terutama dari barisan pendukung Pak Prabowo Subianto, Prabowo Sandi ya, waktu itu yang justru dicokok oleh pihak kepolisian. Pada tahun 2014 juga kita tahu salah satunya adalah salah satu host dari Madilog, Darmawan Spriosa kan, pemimpin redaksi Obor Rakyat itu terkena 8 bulan kan. Nah, apakah ini yang disebut dengan tadi kekhawatiran dari purnawirawan polisi bahwa polisi ini sudah menjadi partai dalam tanda kutip. Coklat adalah seragamnya, tapi partai itu artinya keberpihakan politik. Ya, itu dia. Itu yang harus kita kritisi. Kita harus kembalikan polisi kepada marwahnya. Kita tidak ingin polisi kita terpuruk. Kita ingin polisi kita polisi profesional yang memang didambakan menjadi alat negara yang betul-betul dibutuhkan oleh masyarakat sebagai pelindung, pengayom, sebagai pelayan, dan dia bagian dari penegakan hukum. Untuk apa? Untuk menjaga keamanan ketertiban masyarakat. Itu perintah konstitusi. Nah sekarang, apakah masyarakat nyaman mengadukan persoalannya di kepolisian? Jangan-jangan seperti tudingan orang, Pomeo yang mengatakan, lapor kehilangan kambing harus bayar-bayar, jadi polisi. Kehilangan sapi. Ya, seperti itu. Nah, jadi lihat bagaimana demo-demo akhirnya rakyat sepertinya mengadukan kepada institusi lain. Saya juga tidak ingin ada kesan mengadu domba antara kepolisian dengan lembaga-lembaga lain. Damkar misalnya. Ya, karena itu harus diperbaiki menurut saya. Perbaikinya dari mana? Ya sudah saatnya Listio Sigit Prabowo ini diganti. Karena menurut saya juga ya, sekarang ini eranya adalah orang mulai meninggalkan Listio Sigit Prabowo. Ini seperti perahu karam, perahu yang akan tenggelam. Pelan-pelan orang juga tidak akan lagi mengaku sebagai bagian dari lingkarannya Listio Sigit Prabowo. Ya itulah politik. Itulah kejamnya ketika seseorang sudah akan selesai masa jabatan, ya ditinggalkan. Apalagi Listio ini kan terkait dengan pemerintahan sebelumnya. Orang yang sangat dekat dengan Presiden Jokowi. Maka patut diduga dan tidak ada salahnya juga. Orang punya persepsi Listio Sigit Prabowo adalah Jokowi. Dia menjalankan apa yang ada di kepala Jokowi. Karena itu wajar kalau Prabowo ingin bersih-bersih dan kepolisian kembali normal, tidak lagi dipengaruhi oleh penguasa lama. Ada nggak sinyalemen yang disampaikan oleh Presiden baru-baru ini terkait dengan proses pergantian Kapolri ini? Kenapa tiba-tiba menjadi begitu booming di media sosial dan media massa sekarang? Saya melihat begini ya, dari sekitar 25 atau 26 komisaris jenderal polisi,
Ya memang rata-rata sudah pasti ya, masih ada angkatan di atas Listio Sigit, masih ada tuh sisa-sisa angkatan 88B, Hmm. kemudian 89. Hmm. 88B itu adalah yang pendidikannya 3 tahun, kalau Hmm. 88A yang 4 tahun gitu ya. Oke. Nah, kemudian ada 89 masih ada. Bahkan juga Adi Makayasa 89 masih ada di situ. Wakapolri juga dari 89. Kemudian juga 90. Itu 3 senior di atas Listio Sigit masih ada kan? Hmm. Berarti berapa? 90, 89, dan 88B masih ada. Nah itulah yang dulu dilewati oleh Listio Sigit Prabowo. Sehingga kemudian tataran di Komisaris Jenderal ada juga dari angkatannya dia 91, kemudian 92, 93, 94, 95, 96. Jadi ini dari 88B sampai 96, 7 sampai 8 angkatan. Menurut saya juga nggak lazim ini Hmm. posisi-posisi bintang 3 sampai 6 angkatan, 7 angkatan ini nggak lazim menurut saya. Jadi karena apa? Karena ada meritokrasi yang dihancurkan di situ di era Jokowi. Yang mestinya misalnya belum waktunya Tito Karnavian menjadi Kapolri, dia dipaksakan. Kan waktu itu mestinya lulusan 83 ya. Jadi Budi Gunawan atau Budi Waseso begitu dan lain-lain. Tapi kan ternyata dari 87. Dari 87 ya. 87 itu ya Tito Karnavian itu melewati sekian banyak 4 angkatan. Nah ini juga gitu. Setelah Idam Aziz yang agak normal, tiba-tiba Idam Aziz 88A tiba-tiba langsung 91. Berarti 88B, 90 ya kan itu dilewati. Nah makanya ini menjadi organisasi ini jadi nggak rapi. Piramidanya itu berantakan. Seharusnya semakin ke atas itu semakin kecil. Nah, saya memang mengamati ada hal-hal yang kemungkinan terjadi situasi yang abnormal. Abnormal ini kebetulan kalau dilihat daftar nama Komisaris Jenderal Polisi itu banyak yang berawalan R. Ada 4 atau 5. Oke gitu. Bang, sebelum Ya. ke sana Bang. Ya. Saya catat ini, catatan saya, mungkin salah ya. Angkatan 89, ada 9 orang. Komjen Polisi Ahmad Doviri, Komjen Polisi Krisnanda Dwi Laksana, Komjen Polisi Imam Widodo, Komjen Polisi Ahmad Wiyagus, kemudian ada Komjen Polisi Yan Sutra Indrajaya, Komjen Polisi Mahruzi Rahman, Komjen Polisi Puji Prasetyo Hadi, kemudian Komjen Polisi Joko Purwanto. Ada 9 nama nih. Angkatan 90 ada 6 orang nih Bang. Ada 6 orang di sini Komjen Polisi Dedi Prasetyo Irwasum, kemudian ada Komjen Polisi Edi Hartono, Kepala BNPT, kemudian ada Komjen Polisi RZ Panca Putra Simanjunta, Sestama Lemhanas, kemudian ada Komjen Polisi Tomsi Tohir Balau, kemudian Komjen Polisi I Ketut Suwardana, terakhir Komjen Polisi Torna Gogo Siombing. Kemudian yang angkatan 91 ada 6 orang. Di sini Komjen Polisi Muhammad Fadil Imran, Komjen Polisi Wahyu Widada, Komjen Polisi Sahar Diantono, kemudian ada Komjen Polisi Martinus Hukom, dan 2 orang lagi Komjen Polisi Raden Prabowo Argoyono dan Komjen Polisi Muhammad Iqbal. Ya. Lalu ada 3 orang angkatan 92 di sini. Ada Komjen Polisi Wahyu Hadi Ningrat,
Komjen Polisi Niko Afinta, dan Komjen Polisi Mahruzi Rahman. Terakhir dari Angkatan 93 ada 2 orang, Komjen Polisi Albertus Rahmat Wibowo dan kemudian Komjen Polisi Rudi Herianto Adi Nugroho. Nah, dari 26 nama ini Bang, yang huruf R tadi berapa orang? Ya sekitar 5 ya, dan Ya. itu akpol semua kecuali Rudi Herianto. Ya, ya. Nah, jadi kan menarik, Rudi Herianto lulusan sekolah perwira prajurit karir polisi. Ya. Artinya dari sarjana yang masuk ke kepolisian, bukan dari akpol. Nah, ini sudah jenderal bintang 3. Ini tentu mengejutkan, tentu menakjubkan. Kok bisa ya sampai seperti itu? Jadi kita ingat dengan Gubernur Jawa Tengah Lutfi juga begitu. Nah, kalau Lutfi itu dari Sepa PK tahun 1989, Rudi Herianto ini dari Sepa PK tahun 1993. Nah, tidak mungkin mereka-mereka ini bisa menjadi bintang 3 kalau tidak ada cantolan. Nah, jadi kalau Lutfi itu cantolannya terlihat kepada siapa? Kepada Presiden Jokowi waktu itu. Nah, dia juga 4 tahun lebih menjadi Kapolda Jawa Tengah. Nah, Rudi Herianto ini menurut saya dekat dengan kalangan partai yang berkuasa pada saat itu, yaitu PDI Perjuangan. Jadi kalau tidak ada PDI Perjuangan, saya kira juga agak riskan lah non-akpol ini bisa sampai posisi bintang 3. Nah, yang menarik adalah nama Rudi Herianto ini cukup populer disebut-sebut dalam beberapa pemberitaan menjadi calon kuat Kapolri juga. Ini menarik menurut saya. Rudi Herianto itu yang saya bilang tadi dekat dengan PDI Perjuangan, maka ini sebenarnya adalah titik temu antara Presiden Prabowo yang dari Partai Gerindra dengan Megawati Ketua Umum PDI Perjuangan. Bisa saja Rudi ini kemudian dinominasikan menjadi calon Kapolri, tapi memang usianya sekitar bulan Februari akan segera pensiun. Berarti sekitar Februari tahun depan? Iya, tahun depan. Dia kelahiran kalau nggak salah Februari 1968. Tentu saja tidak efektif menjadi Kapolri dalam waktu yang kurang dari setahun. Sebelum ke sana Bang, apa bedanya antara yang lain? Kan saya lihat ini 25 yang lain akpol. Iya. Kemudian Komjen Polisi Rudi Herianto Adi Nugroho ini Sepa Polri. Ini apa nih Bang? Yaitu 93 Sepa. Yaitu. Artinya dia masuk pendidikan Sekolah perwira. Sekolah perwira prajurit karir kepolisian. Sama dengan di TNI begitu ya. Ini dari sarjana yang masuk polisi. Wamil dulu ya? Ya, kalau dulu istilahnya wamil gitu ya. Udah sarjana masuk. Dia sama dilantik sebagai Letnan 2 polisi atau sekarang Inspektur 2 kepolisian. Nah, sama dengan akpol, cuma ini sebenarnya yang dibutuhkan adalah keahlian dari bidang ilmunya. Karena dia keilmuannya bukan sarjana kepolisian, bukan. Beda dengan lulusan akpol yaitu sarjana kepolisian, ilmunya adalah sarjana polisi. Maka wajar juga kalau akpol itu menjadi anak emas begitu di lingkungan kepolisian, Sepa PK itu kira-kira anak perak gitu ya. Kemudian yang lulusan secapa dari Bintara, maka itu anak perunggu, kira-kira gitu. Kastanya kira-kira dalam tanda petik seperti itu. Dan itu wajar saja. Jadi di dalam sejarah kepolisian atau TNI juga gitu. Ya dari sejak misalnya Dibio Widodo itu kan lulusan akademi kepolisian. Sampai sekarang ya lulusan akademi kepolisian semua. Dulu juga pernah ada sebelum itu misalnya Anton Sujarwo itu juga lulusan akademi kepolisian. Dan yang lainnya setingkat sederajat waktu itu. Sebelum
Akpol betul-betul diresmikan. Nah, jadi menurut saya kalau nama itu muncul itu juga sekaligus pelajaran bagi banyak hal. Pertama adalah menghilangkan ego bahwa hanya orang Akpol yang bisa menjadi Kapolri gitu. Kalau di Amerika kan juga begitu. Misalnya tidak semua lulusan Akademi Militer West Point yang bisa menjadi Kepala Staf Angkatan Darat atau semacam panglima militernya. Banyak juga yang dari sarjana masuk kemudian mereka menjadi bintang 4. Nah, ini juga menjadi pelajaran apalagi di era kelulusan yang sama tahun 1993 banyak kan sebenarnya lulusan Akpol 93 yang justru bermasalah. Misalnya bekas Inspektur Jenderal Teddy Minahasa itu kan juga Akpol 1993. Nah, malah kemudian mendapat julukan dalam tanda petik Raja Narkoba Indonesia karena tindakan-tindakannya justru menyalahi aturan yang terkait dengan pemberantasan narkoba. Belum lagi kasus bekas Inspektur Jenderal Freddy Sambo lulusan Akpol 1994. Nah, ini kan mencoreng, bukan hanya mencoreng Akpol ya dalam kasus Teddy Minahasa, orang juga ini mencoreng Lemhanas, Lembaga Ketahanan Nasional. Dia lulusan terbaik Lemhanas, kok kualitasnya serendah itu begitu kan? Jadi orang tidak memandang lagi orang kalau lulusan Lemhanas hebat-hebat. Enggak, buktinya seperti itu. Lulusan Akpol juga seperti itu. Maka ini pelajaran. Jadi geng Akpol itu bisa juga runtuh kalau kemudian lulusan Sepa PK ini menjadi Kapolri begitu. Tapi ada satu masalah yang cukup mengganjal, Iya. Terutama dari segi pernyataan dari Komisi 3 yang diwakili oleh Nasir Jamil. Nasir Jamil mengatakan bahwa ada perwira-perwira tinggi kepolisian ini yang bertugas di internal, ada di eksternal. Nggak mungkin lagi ke internal. Maksud dia adalah bahwa Komjen Polisi Rudi Herianto Adinugroho ini udah sekjen di Kementerian Kelautan dan Perikanan. Betul. Nah, kalau dari catatan, kalau kita lihat di sini, kita bisa catat, itu ada 13 orang yang sebetulnya di luar. Misalnya yang nomor 14 nih, Komjen Polisi Tomsi Tohi Balau, Sekjen Kemendagri, Rudi tadi Kelautan Perikanan, Niko Vinta, Sekjen Kemenkumham. Ya mungkin masih ada hubungan dengan kepolisian. Komjen Polisi Reinhard Saud Poltak Silitonga, Irjen Kemenkumham, masih ada nih. Iya. Komjen Polisi I Ketut Suwardana, Irjen BP2MI, barangkali masih ada hubungannya dengan migran ilegal segala macam ya. Ini Komjen Polisi Putu Jayan Danu Putra, Irjen Kementerian Perdagangan. Komjen Polisi Tornagogo Sihombing, Irut Setjen DPR. Komjen Polisi Yan Sultra Indrajaya, Irjen Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, masih ada hubungannya. Kemudian Komjen Polisi Mahrul Rozi Rahman, Sekretaris BNPP Kemendagri. Komjen Polisi Puji Prasetyanto Hadi, Sekjen Kementerian ATR BPM, mungkin masih ada tapi agak jauh. Komjen Polisi Joko Purwanto, Kementerian Kehutanan. Komjen Polisi Raden Prabowo Argo Yono, Irjen Kementerian UMKM, dan kemudian Komjen Polisi Muhammad Iqbal nih Sekjen DPD RI. Sementara yang lain itu Wakapolri, Irwasum Polri, Kabar Hakam Polri, Kabar Reskrim, Intel Polri, Kalem Diklat Polri, dan Kobrimob Polri, Asisten Utama Kapolri, Asrena Kapolri, Kepala BNN, Kepala BNPT, dan Wakil Kepala BSSN, dan terakhir Sestama Lemhanas. Ada dua klasifikasi, klaster ini. Iya. Abang setuju dengan Nasir Jamil? Jadi sebaiknya orang yang sudah di luar klaster kepolisian, mestinya idealnya seperti di TNI, ya kalau di TNI itu ada kementerian dan lembaga yang bisa diduduki militer aktif di jabatan sipil. Nah, di luar 14 atau 16 lembaga itu harusnya pensiun. Di kepolisian kan nggak ada ini. Jadi menurut saya idealnya tetap saja yang bisa menjadi Kapolri adalah
yang menduduki jabatan di lingkungan kepolisian, bukan di luar kepolisian. Mestinya udah nggak bisa ditarik lagi, idealnya. Tapi dalam beberapa kasus seperti Tito Karnavian kan pernah jadi kepala Badan BNPT. Nasional Penanggulangan Terorisme, begitu ya. Jadi ini Karena dia sebelumnya di Densus 88 kan? inilah makanya menurut saya kok begitu banyak kepolisian. Publik tidak paham bahwa polisi jumlahnya sekitar 500.000 personil kepolisian, hampir sama dengan tentara. 10%-nya bertugas di luar kepolisian. 10%. 10%, hampir 500. Publik mana? Mana suaranya soal itu? Bayangkan 10% berdinas di luar kepolisian. Sekitar 50.000. Iya. Nah, Oke. nah ini kan harus dikritisi. Jadi betapa polisi menjadi sewenang-wenang. Bayangkan, ini kan lembaga yang punya kewenangan hukum dan dia dipersenjatai. Jadi dua senjatanya, hukum dan senjata api. Nah ini berbahaya kalau kemudian tidak diawasi. Bukan kita tidak suka dengan kepolisian, tapi yang namanya lembaga bersenjata itu harus diawasi. Makanya Bung Karno dulu menyatukan lembaga yang bersenjata ini di dalam wadah ABRI, Angkatan Bersenjata. Karena kau sipil, tapi kau bersenjata, maka masuk dalam kesatuan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Ini harus diawasi. Makanya juga di dalam undang-undang kepolisian nanti harus keras. Di dalam undang-undang kepolisian jelas menyatakan bahwa yang berdinas di luar kepolisian harus berhenti dari kepolisian, harus pensiun dini. Lah ini nggak memberi contoh. Kok banyak sekali komisaris jenderalnya, lembaga seperti polisi bisa sampai 25-26 bintang 3. 25. Iya kan? 26 ya. Berbeda dengan TNI, itu terdiri dari 3 matra. Ya, 500.000 itu dibagi 3 matra. Dan 3 jumlah perwira tinggi bintang 3-nya juga hampir sama dengan kepolisian. Tapi ini 3 matra gitu loh. Dan tidak sebanyak itu yang melakukan atau mendapatkan tugas di luar kepolisian atau di luar TNI. Kepolisian sampai 10%. Ini apa nih maksudnya? Berarti memang di era Presiden Jokowi itu menjadi semraut kepolisian. Makanya menurut saya Presiden Prabowo sekarang sedang melakukan bersih-bersih di kepolisian. Nggak bisa seperti ini. Gitu loh. Kita menuju polisi yang profesional. Dia bagian dari sistem pertahanan keamanan negara kita. Oke lah, kalau kita berpikir bisa saja apa Pak Listio adalah angkatan 91. Bisa saja yang menggantikannya angkatan yang lebih senior. Tetapi dalam tanda kutip kita ikut hukum alfabet aja, matematika. Artinya setelah 91, 92 lah. Nah, dari nama-nama ini yang angkatan 92 itu hanya satu, Asrena Kapolri, Akpol 92, kemudian satu lagi yang 93, Komjen Polisi Albertus Rahmat Wibowo, Wakil Kepala BSSN. Ini yang internal tadi, yang internal. Yang ada di Trunojoyo. Iya. Artinya ada 13 orang di sini yang bukan 13 ya. Malah bukan 13 lagi. Ini masing-masing punya kantor ini. Iya, karena BSSN cuma kan 9. bukan. Iya. Cuma 9. Iya. Cuma 9 orang yang berkantor di Trunojoyo dari 26 ini. Nah, dari 9 orang ini cuma satu yang kata 92. Sisanya 91 dan 90 dan 89. Taruhlah ini yang bintang 3 sekarang adalah transisi yang maksud tadi. Artinya mereka jadi Kapolri sampai mereka pensiun. Lalu nanti dicari yang definitif tahun depan. Ketika mereka yang dipilih ini katakanlah sudah melalui proses pensiun. Di bintang 2 ini ada berapa orang, Bang? Jadi idealnya artinya kita akan melihat bintang 2 yang nanti bintang 3 ya. Ya tentu yang punya peluang untuk menjadi pimpinan kepolisian
itu yang pernah menduduki jabatan sebagai kepala kepolisian daerah. Oke. Jadi walaupun dia bintang 2 tapi dia belum pernah menjadi Kapolda, saya kira agak riskan karena jenjangnya memang seperti itu. Dia pernah dari misalnya Kapolres, Kapolres dan ke atasnya Kapolda dan lain-lain sebelum menjadi Kapolri. Jadi nyaris mungkin tidak ditemukan yang Kapolri tidak pernah menjadi Kapolda. Itu walaupun ada mungkin tipis sekali dan itu menurut saya tidak ideal dalam sistem. Sama dengan di TNI harus yang pernah menjadi Panglima Komando Utama atau pimpinan Komando Utama di TNI. Baru kemudian menjadi Kasat, Kasal, Kasau, baru naiknya Panglima TNI. Makanya seperti saya bilang juga dalam kasus Hadi Cahyanto, Panglima TNI yang sebelumnya jadi Kasau, ini kan nggak pernah menjadi Pangkotama di Angkatan Udara, tiba-tiba menjadi bintang 3, bintang 4. Nah ini yang menurut saya Jokowi itu sewenang-wenang gitu loh. Dia punya kewenangan, tapi nggak boleh punya kewenangan, dia sewenang-wenang. Ini menghancurkan organisasi militer, menghancurkan organisasi kepolisian. Siapa sih yang senang kalau organisasi militer kita lemah, organisasi kepolisian kita lemah? Ya pihak asing. Jadi ini siapa Jokowi ini melemahkan institusi-institusi hankam kita? Ini makanya menurut saya Prabowo sudah saatnya dia melakukan bersih-bersih. Jadi dan pembenahan kembali lajurnya, artinya Abang ingin mengatakan bahwa yang bintang 2 ini dari Kapolda? Oh iya, paling nggak dari Kapolda. Dan memang harus dilakukan namanya dejokowisasi gitu ya. Baik di militer maupun di kepolisian. Tidak boleh ada loyalitas ganda. Loyalitas ya sudah kepada pimpinan yang baru. Siapa? Ya presiden. Karena presiden pemegang kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara seperti pasal 10 Undang-Undang Dasar 45 di pasal 30 otomatis karena polisi ada di situ, dia juga pemegang kekuasaan tertinggi atas kepolisian negara Republik Indonesia. Dan idealnya makanya akan dipilih dari yang pernah menjadi, yang sedang atau pernah menjadi Kapolda. Nah, seperti itu. Pendapat Abang yang saya ikutin adalah lebih cenderung untuk mengambil yang bintang 2 ini, tapi di bintang 3 kan bisa sehari, bisa 2 hari. Kan sebelumnya ada pernah kejadian cuma sehari kan? Betul, kasus Timur Pradopo kan, ya. Di eranya SBY sekitar tahun 2009 begitu ya. Dia ditempatkan jadi Kabaharkam gitu kan, hanya sebentar. Ya udah kemudian 24 jam? Iya, bisa saja posisi bintang 3 kan sudah politis. Bisa saja dilantik menjadi Kapolri bintang 3, beberapa hari atau beberapa bulan kemudian dinaikkan pangkatnya menjadi bintang 4. Bisa, nggak ada masalah. Yang penting jabatannya kan, bukan pangkatnya. Jabatannya. Yang penting jabatannya. Yang penting bukan pangkatnya ya. Iya. Dia bisa saja kemudian dari Kapolda menjadi Kapolri bintang 3, tapi kalau di dalam undang-undang kepolisian itu syarat menjadi Kapolri adalah orang yang sudah menjadi bintang 3. Dulu kan enggak. Nah, jadi bisa saja mungkin dia sementara menjadi bintang 3 sementara sudah langsung bisa menjadi Kapolri. Makanya saya melihat bahwa ini harus orang kalau mau melakukan dejokowisasi di kepolisian itu harus orang yang tidak beririsan dengan Listio Sigit Prabowo. Maka saya cari waktu itu. Saya cari nama-namanya. Loh, ini ada lulusan terbaik Akpol 1993. Siapa, namanya Rudi Darmoko. Nah, Rudi Darmoko ini aneh begitu Listio Sigit Prabowo menjadi Kapolri, dia kemudian berhenti jadi Wakapolda. Tadinya dia Wakapolda Sulawesi Utara, kemudian ditempatkan, dibenamkan menjadi Widya Iswara. Selama 3 tahun Widya Iswara di Lemdiklat Polri gitu loh. Nah ini kan jabatan yang diparkir sekian lama sehingga posisi bintang
bintang satunya sekitar 4 tahunan. Sementara teman-temannya yang lulusan Akpol 1993 sudah banyak. Sekurang-kurangnya 3, 4, atau 5 yang sudah menjadi Kapolda. Dia belum. Oke. Dia belum gitu loh. Baru kemudian era Prabowo menjadi presiden, dia per November dinaikkan pangkatnya bintang 2 menjadi Kepala Lemdiklat Polri. Nah, itu artinya kita harus lihat Prabowo dilantik kapan? Oktober 2024. Berarti pada saat dia menjadi Kalemdiklat Polri, itu sudah eranya Prabowo, baru bintang 2 itu dia. Pada November 2024. Dan saya kira Prabowo juga melihat, loh kok ini Rudi Darmoko lulusan terbaik kok disia-siakan oleh lembaga kepolisian? Siapa yang menyia-nyiakan? Listio Sigit. Ada apa Listio Sigit? Mengapa tidak menempatkan orang ini menjadi bintang 2 atau Kapolda? Jadi yang Abang sebut yang bintang 2 yang potensial menjadi Kapolri adalah Rudi Darmoko ini? Iya. Karena dia memiliki... Iya, dia dijolimi eranya Listio Sigit Prabowo kan. Artinya dia tidak beririsan dengan Listio Sigit Prabowo. Sehingga saya melihatnya begitu aja. Oh, mana yang seharusnya dia naik? Karena lulusan terbaik, dia kan penerima Adi Makayasa. Penerima Adi Makayasa biasanya diperhatikan tuh oleh lembaganya. Baik Angkatan Darat, Laut, Udara maupun kepolisian. Kok ini nggak diperhatikan? Nah, ini kan menjadi aneh. Dan setelah 6 bulan jadi Kalemdiklat, barulah dia dijadikan Kapolda Nusa Tenggara Timur. Nah, ini menarik kan, mengapa baru kemarin per 20 Mei. Artinya memang aura Listio Sigit menurut saya sekarang sudah aura yang menjelang lengser, menjelang turun. Sehingga mungkin ini ada harus ada irisan dengan Presiden Prabowo Subianto. Kebetulan Rudi Darmoko ini ayahnya adalah Letnan Kolonel Infantri Purnawirawan dan bekas pelatih Kopassus ini. Berarti Prabowo itu anak buahnya. Ini pelatihnya Presiden Prabowo pada saat dia menjadi... Siapa namanya, Bang? Namanya Letnan Kolonel Infantri Purnawirawan Jumadi. Nah, ini kan ada irisan dengan Prabowo bahwa dia bagian dari keluarga besar Kopassus, kan gitu kan? Nah, kemudian Rudi Darmoko ini yang saya amati, dia ternyata juga pengurus Ikatan Pencaksilat di Jawa Barat. Itu ada yang namanya perguruan Macan Bodas, Macan Putih gitu ya. Nah, dia ketuanya di situ. Jadi kan bersinggungan dengan Prabowo Subianto. Selain Rudi Darmoko ini, ada yang lain nggak yang bintang 2, Bang? Tentu ada. Angkatan dia ada Rudi Setiawan, Akpol 93, itu Kapolda Jawa Barat. Nah, Kapolda Jawa Barat sebelumnya dia menjadi deputi di Komisi Pemberantasan Korupsi. Nah, jadi yang mulus-mulus karirnya, maka patut diduga orang mempersepsikan dia bagian dari jaringannya Listio Sigit Prabowo. Jadi wajar saja nanti akan pelan-pelan menurut saya kalau ada pergeseran orang sudah mulai meninggalkan itu, ya biasa saja. Pimpinan berganti maka kemudian sistem juga sumber daya manusianya juga berganti. Saya kira wajar-wajar saja gitu. Ada yang menyebut selain Kapolda untuk Kapolda di Tanah Jawa, orang menyebut yang lebih independen itu adalah Kapolda Banten, ketimbang Jawa Barat 1, Banten 1, ketimbang Jawa Tengah, yang dalam tanda kutip dianggap terlalu dekat dengan jejaringnya Listio Sigit, jejaringnya katakanlah geng Solo atau Jawa Timur. Apa penilaian Abang? Ya itu yang pernah menjadi Kapolda Banten ya Rudi Haryanto itu.
Yang Oke. dari Sepa PK 93 itu. Rudi Purwoko Jawa Barat, Rudi Herianto pernah Banten. Pernah menjadi Kapolda Banten, ya seperti itu. Tapi yang namanya bergengsi itu tetap saja adalah Kapolda di Pulau Jawa, di Jawa gitu ya. Jakarta gitu, Metro Oke. Jaya, Jabar, Jatim, Jateng gitulah. Nah, jangan lupa juga Listio Sigit pernah menjadi Kapolda Banten. Makanya disebut-sebut, jangan-jangan dari yang pernah menjadi Kapolda Banten juga gitu loh. Yang saya ingat kan Listio Sigit kan juga pernah di Jakarta juga, termasuk juga Iya, Rudi. tidak pernah menjadi Kapolda Jakarta, nggak pernah Listio, Kapolda Banten. Yang dulu itu sebenarnya tipe B, bukan tipe A, tapi sekarang kan disamaratakan. Kalau Rudi Herianto ini saya ingat saya pernah menjadi Kapolres Jakarta Barat, Metro Jakarta Barat kan, Ya, artinya pernah bertugas di Jakarta Barat. Nah dari bintang 2 yang menurut Abang jumlah bintang 2 ini sekitar 62 ya? 70-an ya? Jadi idealnya sebuah organisasi itu memang rata, misal dari yang bawah ya, dari bawah nih misalnya ya, di kemiliteran. Misalnya komandan peleton, maka dia membawai 3 komandan regu. Nah, kan gitu. Kemudian komandan kompi, dia membawai 3 komandan peleton. Nah, terus komandan batalion membawahi sekitar 6 komandan kompi gitu kan. Baik ABC ditambah markas, ditambah dengan kompi bantuan. Jadi harusnya kayak gitu. Misalnya mau polanya 1:6, maka itu juga. Maka harusnya bintang 4-nya 1, maka bintang 3-nya 6. Jangan ngarang gitu loh. Kita harus betul-betul polanya seperti begitu. Kalau memang 1:6 ya konsisten semuanya 1:6. 1:6 ya? 1:6. Nah, 1:6. Ya, misalnya ya sama tadi. Bintang 4-nya 1, maka bintang 3-nya 6 misalnya. Maka bintang 2-nya gimana? Ya 3 kali lipat dari bintang 2-nya itu, bintang 3-nya. Kalau bintang 3-nya ada 6 misalnya, ya dikali 3 aja. 18. Misalnya 18 itu di dalam. Tapi kan ada Kapolda 38. Ya tinggal kali 6 aja misalnya tadi. Kira-kira seperti itu. Kalau di tingkat Kapolda aja ada 38. Kemudian tipe A, tipe B, berarti juga di Mabes Polri ada sekitar 70-an ya? Iya, kalau di Mabes Polri-nya kira-kira ya 6 kali 3 idealnya. 6 kali 3? 18 begitu di organisasi. Artinya 18? Iya. Sementara di Kapolda kan ada... Iya, 18 ditambah yang tambah Kapolda itu. Idealnya seperti itu organisasi. Kalau memang dia mau piramida, betul-betul merit sistemnya seperti itu. Bukan sembarangan begitu kan? Ya. Yang kita ingin perkuat kan sebetulnya Trunojoyo, Bang. Iya. Bukan Surakarta. Iya. Bukan Solo. Tetapi kenapa persepsi orang bahwa Trunojoyo ini kan dulu sangat ditakutin. Selain Trunojoyo, kata orang Budi Kemuliaan, Bank Indonesia ya, Senayan, DPR RI, kemudian Cilangkap, Mabes TNI ya di sana ya. Artinya orang menganggap ada 5 kekuatan sentral. Satu lagi kan di Istana gitu. Istana di Jalan Merdeka ya. Jalan Merdeka, Trunojoyo, Cilangkap, Budi Kemuliaan, Senayan, 5 sentra ini. Kenapa ini kepolisian ini bukan Trunojoyo yang orang lihat diperkuat, tetapi justru Solonya, Bang? Solonya diperkuat. Artinya kenapa geng Solonya yang muncul dan persepsinya muncul terhadap kepolisian, bukan
Trunojoyonya, artinya bukan institusinya yang ada di Trunojoyo, tetapi adalah geng-gengnya yang ada di Solo. Yaitu pada saat Jokowi. Ya. Jadi ya ini yang harusnya juga nggak boleh diteruskan, bahwa orang yang menjadi geng Solo gitu kan, kemudian yang berpotensi menjadi pimpinan di kepolisian gitu kan, dari mulai Kapolres Solo, kemudian juga yang mendampingi di istana. Saya kira nggak boleh ada lagi. Jadi kalau seperti itu nantinya semua personil polisi atau TNI maunya dekat-dekat dengan presiden atau pejabat, akhirnya nggak profesional. Cara-caranya yang misalnya karirnya nggak pernah mimpin Gotama, tiba-tiba menjadi kepala staf angkatan, menjadi panglima TNI, ya hancur karirnya, karir orang menjadi hancur karena ada yang namanya geng-gengan seperti itu, favoritisme karena bagian dari darah biru yang terkait dengan istana. Saya kira harus segera dihapuskan supaya orang tidak melobi-lobi menjadi tentara atau menjadi polisi yang dekat dengan presiden. Saya kira nggak boleh seperti itu, juga harus profesional. Kalau nggak, kasihan juga karir-karirnya. Kan seperti ini, Rudi Darmoko ini, padahal dia ditempatkan di korpsnya, dia lebih banyak di tugas-tugas SDM yang harus memperhatikan karir pembinaan orang, tapi dia sendiri dizolimi karirnya. Ini yang nggak boleh menurut saya. Ya, Rudi Darmoko ini wakil Kapolda Nusa Tenggara Timur. Ya, sebelumnya Lemdiklat ya, Iya. yang di Lembang. Di Lembang ya, bukan yang di Lebak Bulus. Bukan. Oh ya, lain lagi. Kalau kita lihat dari nama-nama ini, Bang, Abang bisa sebutkan nggak? Kira-kira menurut Slamet Ginting ada 3 calon Kapolri yang kuat. Nomor 1 siapa? Jadi menurut saya, kalau saya masih menunggu sampai sekarang dari istana, apakah akan ada perpanjangan masa dinas buat Ahmad Doviri, Wakapolri. Ya, itu Abang konsisten di sana ya. Nah, Ahmad kalau Doviri. kemudian Ahmad Doviri diperpanjang masa dinasnya, ini tinggal berapa hari lagi, maka dia berpotensi menjadi Kapolri. Karena dia relatif juga berseberangan dengan yang namanya Listio Sigit Prabowo, apalagi dia itu lebih senior. Selain lebih senior, dia juga yang menangani kasus Sambo waktu itu. Ya. Ketika orang nggak berani, Sambo anak emas, bahkan diperkirakan akan menjadi Kapolri penggantinya Listio Sigit. Ya, di situ ada figur Ahmad Doviri yang itu relatif bisa diterima oleh semuanya. Nah, kalau Ahmad Doviri tidak diperpanjang masa jabatan, bisa saja diambil seperti karena supaya tidak ada lulusan Akpol merasa besar kepala begitu ya, ternyata juga tidak bagus-bagus amat mentalnya, dan juga ternyata perilakunya nggak bagus seperti kasus Freddy Sambo dan Teddy Minahasa. Bisa saja presiden mengambil yang non-Akpol dari Sepa PK, dari sarjana. Nah, itu kesempatan itu ada pada Rudi Haryanto yang sudah bintang 3. Nah, bisa saja itu bisa dilakukan dengan opsi barangkali sampai 8-9 bulan saja. Kalau ini pelantikan pada bulan ini ya, 8-9 bulan setelah itu dia digantikan. Digantikan apa? Sama yang tidak beririsan dengan Listio Sigit Prabowo, maka muncul nama Rudi Darmoko itu peluangnya. Walaupun memang masih ada kesempatan pada terutama lulusan-lulusan terbaik di 91 misalnya Widodo itu kan bisa. Katakanlah skenario pertama, Bang, di luar Rudi Darmoko ini. Satu lagi nama. Di antara 26 nama ini. Satu tadi Abang udah sebut Komjen Polisi Ahmad Doviri, yang kedua adalah Komjen Polisi Rudi Haryanto Adi Nugroho, yang nomor 3 siapa, Bang? Yaitu Rudi Darmoko itu.
Rudi Darmoko. Iya. Tapi kan masih bintang 2. Iya, kan nanti bukan yang bintang 3 dulu. Nah, saya kira gini ya, bintang 3-nya persoalannya kalau dari 91 patut diduga menjadi bagian dari Listio Sigit Prabowo. Maka bisa diambil tetap dari seniornya untuk membenahi. Ini untuk membenahi kepolisian yang porak-poranda di era 10 tahun Jokowi ini, maka dibutuhkan senior. Senior ya dari 89 atau 90 begitu. Yang berusia 57 tahun, artinya akan pensiun tahun depan, itu ada 13 orang, Bang. Dari bintang 3 ini. Abang udah sebut tadi beberapa. Kemudian dari peluang tuh angkatan 90, menurut Abang gimana? Ya saya kira masih ada terbuka peluang semua, tapi kan tentu saja akan dicari dan itu hak prerogatifnya presiden. Tentu presiden ingin waktunya adalah orangnya dia, bukan yang pernah beririsan dengan Presiden Jokowi, menurut saya begitu. Ada nggak dari nama-nama ini yang sudah misalnya Wakil Kepala BSSN? Saya kira Albertus Rahmat Wibowo ini kan sekarang di bawah kendali dari salah satunya kepalanya Tim Mawar. Mari kita bahas. Iya bisa saja. Yang penting dia pernah menjadi Kapolda. Tinggal apakah dia pernah menjadi Kapolda atau belum. Nah, kalau sudah bintang 3 tapi belum pernah jadi Kapolda, ya hilanglah kesempatan itu, gitu kan. Atau barangkali kalau bukan Kapolda, dia juga Kotama, komando utama di kepolisian, Kalemdiklat bisa, Gubernur Akpol bisa. Jadi yang sekarang jadi Gubernur Akpol sekarang kan juga pernah menjadi Kapolda Maluku Utara, dia juga bisa. Yang dari 1993. Kan yang menarik adalah bagaimana sekarang menurut saya perlahan-lahan orang di lingkaran Listio Sigit Prabowo sudah mulai pelan-pelan meninggalkan. Karena ya memang sudah masanya harus diganti. Mau berapa lama lagi dia? Nah, tinggal apakah Prabowo akan menempatkannya menjadi duta besar. Kalau kepolisian rata-rata dubesnya di Malaysia. Karena mungkin banyak warga negara Indonesia di sana ya pelanggar-pelanggar hukum yang barangkali polisi bisa nangani seperti itu. Terlepas dari apapun tentu saja kalau kita melihat orang ada sisi positif dan sisi negatifnya. Nah sekarang ya Listio Sigit sedang mendapatkan persepsi yang negatif dari publik karena citra kepolisian menjadi parcok itu adalah pada saat dia, bukan pada saat Kapolri yang sebelum-sebelumnya begitu. Apakah yang pertanyaan terakhir ini, Bang? Apakah apa langkah yang akan dilakukan oleh Listio Sigit? Apakah dia akan melakukan mutasi lagi supaya yang bintang 2 ini bisa menjadi bintang 3? Ya, saya kira itu dia punya kewenangan. Dia masih punya kewenangan, tapi ingat ya, kemarin Prabowo Subianto pada peringatan hari lahirnya Pancasila mengingatkan dengan keras gitu ya. Kalau tidak bisa bekerja, lebih baik mundur atau saya mundurkan. Daripada saya mundurkan. Saya kira itu tertuju bukan hanya kepada para menteri, tapi juga kepada pejabat setingkat menteri. Artinya Kapolri di situ. Nah, tinggal kemudian, nih kan udah lama nih, mau mundur atau bagaimana? Walaupun dia ini sebenarnya masa pensiunnya masih 2027. Masih 2027, masih sekitar 2 tahunan lagi. Apalagi kalau diperpanjang. Misalnya undang-undang kepolisian nanti diperpanjang, oh bisa lagi. Itulah makanya menurut saya nggak bagus. Bagusnya itu sekitar berapa tahun sebelum pensiun baru dia matang menjadi Kapolri. Bukan dia dari umur 51, 52 menjadi Kapolri. Waktu pensiunnya masih sekitar 7 tahunan lagi. Apalagi kalau menjadi 60. Ini organisasi nggak jalan. Ini seperti fait accompli ya? Iya, betul. Bahwa akan ada bottleneck, akan ada kanalisasi dan organisasinya menjadi jebol. Iya.
Jadi menurut saya kalau Prabowo melihat bahwa di antara jenderal-jenderal polisi bintang 3, bintang 2, atau bintang 1 yang memang ada terindikasi melakukan pelanggaran hukum, ya sudah jangan ragu-ragu juga untuk memotong seperti Georgia, memotong sekitar 30.000 anggota kepolisiannya dipecat karena memang terindikasi melakukan pelanggaran-pelanggaran. Ya sudah, dipensiunkan, tidak perlu harus menunggu sampai pensiun 58 tahun. Seperti Tito Karnavian, dia tidak harus menunggu sampai 58 tahun pensiun. Pensiun dia sekitar umur 55 pensiun. Karena sudah tidak menjadi Kapolri lagi. Ya sama ini juga. Menurut saya Prabowo bisa menghentikan semuanya, termasuk Sigit. Bisa kemudian ditempatkan tempat lain, ya dia pensiun. Makanya ini aneh, sampai ada 25-26 polisi bintang 3. Dan mayoritas itu adalah di tempat atau di lembaga non-kepolisian. Nah ini yang harus kita benahi. Andai Listio Sigit memang pensiun, dan itu bersepatan juga dengan pergantian Kapolri, bertepatan juga dengan reshuffle kabinet. Apakah menurut Abang Presiden Prabowo Subianto akan memberikan tempat bagi Listio Sigit di kabinet? Saya kira tidak. Saya kira tidak. Jadi sudah selesai bulan madu dengan kelompok Jokowi itu, bulan madunya harus sudah selesai. Saya kira bulan madu ini akan selesai sampai paling lama Agustus ini akan selesai. Aliran mutasi atau katakanlah sirkulasi para elit ini adalah sebetulnya tanggung jawab kita semua. Tanggung jawab para netizen, terutama yang menyimak Madilog selama ini berdasarkan pikiran-pikiran kita, berdasarkan pikiran-pikiran materialisme, dialektika, logika, dan tentu suara kritis kita. Dan kami di Madilog hanya penyambung lidah, bukan hanya Tan Malaka, tapi lidah Anda semua. Sampai berjumpa lagi dalam episode berikutnya dengan Bang Slamet Ginting. Tetap berpikir merdeka 100%. Merdeka. Merdeka.